Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsa Salsabila. Hari ini saya ingin mempresentasikan digital marketing sebagai strategi integrate marketing communication kampanye PR. Sayangnya, dampak sebuah kampanye PR tidak bisa dihitung secara spesifik, sehingga para pemasar digital umumnya menggunakan cara ukur yang berbeda-beda. Seperti pada share screen ini ada 10 poin panduan mengukur evaluasi digital kampanye PR. Nah, yang pertama ada statistik penjualan. Faktor sosioekonomi yang perlu diperhatikan ketika mengukur penjualan yaitu pertama, lokasi dan wilayah penjualan. Pusatkan usaha penjualan dan pemasaran di lokasi-lokasi yang menguntungkan dan sesuai dengan audiens atau target marketing. Yang kedua, ada kelompok usia audiens. Tentukan target audiens dari yang serinci-rincinya seperti dari umur, gender, dan kalangan sosial. Selanjutnya, ada jangka waktu kampanye. Tentukan jangka waktu kampanye dan perhatikan serta hitung seberapa banyak penjualan yang dihasilkan dari mulai kampanye hingga dampak setelah kampanye. Yang keempat, ada jenis-jenis jalur penjualan. Pastikan untuk memilah data penjualanmu berdasarkan tipe jalur penjualannya. Sebagai contoh, kamu bisa mengecek apakah konsumen lebih suka berbelanja lewat toko online atau toko offline langsung dari store-nya. Yang kedua ada jangkauan reach media sosial. Di era teknologi sekarang ini, pengaruh media sosial terus bertumbuh dan sangat pesat. Bila kamu ingin mengetahui seberapa banyak dari mereka yang melihat post dan pesan milikmu, jangkauan atau reach di media sosial adalah cara yang tepat. Selanjutnya, mengapa perlu menghitung reach di media sosial? Pertama, karena reach bisa menjadi alat bagi agensi humas untuk memahami konteks dari konten yang mereka buat dan seberapa jauh konten yang bisa menyebar di media sosial. Reach juga bisa membantumu untuk mengukur pertumbuhan jumlah audiens. Cara mengukur reach di media sosial caranya gampang. Bisa membedakan dengan awal sebelum melakukan kampanye PR berapa jumlah follower dan setelah mengadakan kampanye PR tersebut. Apakah follower itu akan naik atau apakah followers itu akan turun atau tetap. Kita bisa mengukur dari situ. Yang ketiga, ada engagement di media sosial. Meskipun reach bisa menunjukkan seberapa besar audiens kampanye PR, tapi tidak semua informasi yang kamu dapatkan melalui reach. Penting juga untuk mengetahui apakah publik tertarik berinteraksi dengan post atau updatean yang kamu berikan di media sosial. Engagement ini diukur dari tindakan yang dilakukan oleh para pengguna di setiap posan. Indikator utamanya, penyebutan nama merek di media sosial, baik positif atau negatif, seperti komen, membuka email atau Twitter, newsletter, like, men-share, atau mengklik iklan, itu adalah salah satu engagement di media sosial. Mengapa perlu menghitung engagement? Karena engagement membantu agensi humas digital untuk memahami apakah pesan atau post mereka diterima dengan baik oleh audiens atau tidak. Engagement juga bisa memberikan gambaran tentang pandangan para calon pengguna terhadap merek, produk, atau layanan milikmu. Cara melihat engagement di Instagram dengan mengklik setting dan pencet tulisan insight. Di situ kita bisa melihat berapa orang yang mengklik, like, men-save, dan melakukan interaksi-interaksi pada posan atau updatean di sosial media kita. Keempat, ada impression di media sosial. Impression adalah salah satu metrik yang paling umum digunakan oleh perusahaan penyedia jasa humas digital. Metrik ini menunjukkan seberapa banyak audiens yang melihat konten yang kami buat. Sebagai contoh, jika kamu melihat sebuah berita 2 kali di Facebook, itu dihitung sebagai 2 impression. Gampangnya, impression adalah jumlah post dikali dengan jumlah penyebarannya.
Mengapa perlu menghitung impression? Reach dan impression di media sosial sama-sama menunjukkan tingkat visibilitas konten, tapi impression bisa membantumu memahami seberapa sering pengguna melihat post, pesan, dan iklanmu di media sosial. Contohnya, di media sosial YouTube. Di YouTube lebih banyak, di YouTube menyediakan fitur like dan viewers. Semakin banyaknya viewers, maka like dan viewers akan dapat dibandingkan untuk menjadi hasil impression. Kelima, ada brand mention di blog dan media sosial. Kampanye PR yang baik bisa dengan mudah meningkatkan jumlah brand mention di blog dan media sosial. Tetapi, 96% orang yang mendiskusikan sesuatu merek di dunia maya belum tentu mengikuti akun media sosial merek-merek tersebut. Jalur-jalur yang unbranded atau tidak mengandung nama merek juga perlu dipantau untuk mengetahui apa yang dibicarakan oleh orang tentang produk milik perusahaan. Mengapa perlu memantau brand mention? Mendengarkan percakapan orang di media sosial bisa membantumu untuk terhubung dengan audiens yang paling aktif. Contoh dari brand mention yang paling singkat atau jelas adalah brand Aqua. Brand Aqua paling sering di-mention kepada orang-orang saat membeli air mineral baik di warung maupun di toko-toko lainnya. Mengapa brand Aqua sering di-mention oleh orang? Karena brand dia berhasil untuk meningkatkan brand mention dan memberikan ingatan-ingatan baik pada masyarakat atau target audiensnya. Lalu, di contoh lainnya, kita ada tool untuk memantau brand mention. Social mention. Social mention kita dapat mengadakan hashtag atau baik hashtag maupun mention tag di Instagram untuk meningkatkan brand mention.